apakah popok atau diaper sekali pakai ini boleh dan apakah yang harus diperhatikan pada penggunaan popok sekali pakai dan Halo, welcome back with Curhat Sehat dan kembali lagi dengan saya Dr. Ivan ya. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan pertanyaan mengenai penggunaan popok atau diaper sekali pakai ya. Dan orang banyak yang menyebutnya Pampers ya. Sedangkan Pampers itu merupakan salah satu merek yang ada di Indonesia. Dan mungkin juga ada di luar negeri ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah popok atau diaper sekali pakai ini boleh dan apakah yang harus diperhatikan pada penggunaan popok sekali pakai dan saat-saat apakah penggunaan popok sekali pakai ini harus dihentikan ya. Jadi kita bahas dulu ya, penggunaan popok sekali pakai ini memang disesuaikan. Karena apa? Karena memang seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa popok atau penggunaan diaper sekali pakai ini beresiko karena memang ada zat aktif yang lebih banyak dibandingkan dengan popok atau pampers kain ya. Karena memang hal tersebut diperlukan untuk menjaga agar cairan dari buang air si kecil itu tidak tumpah atau mungkin tidak luber atau mungkin tidak menyebabkan masalah lainnya. Dan apakah zat-zat tersebut berbahaya? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena sebelum popok atau pampers ini dirilis di publik, kondisi ini tentu akan dilakukan pengujian dulu, dan hal tersebut juga pasti sudah dilakukan beberapa pengetesan sehingga dinyatakan bahwa penggunaannya ini termasuk aman secara luas, walaupun memang tidak semuanya kemudian aman dan ada beberapa anak yang terjadi alergi atau mungkin iritasi pada zat yang bersangkutan. Oleh karena itu penggunaan pampers ini saya bilang disesuaikan. Karena apa? Karena selain daripada kita membahas mengenai zat aktif atau zat kimia yang terdapat dalam popok, kita juga harus tahu bahwa untuk bayi baru lahir atau mungkin untuk anak-anak memiliki kondisi buang air yang tidak bisa kita duga, atau mungkin kita tidak bisa meminta sang bayi itu untuk setidaknya bilang kalau mau buang air, atau mungkin kita tidak bisa menyuruhnya ke kamar mandi saat mau buang air ya. Jadi hal tersebut yang silahkan dipertimbangkan apakah penggunaan popok atau pampers ini dibutuhkan. Cuma bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan pampersnya, ada beberapa saran yang bisa saya berikan untuk memastikan penggunaan popok atau diapers ini tetap aman untuk si kecil ya. Jadi yang pertama adalah bahwa pastikan penggunaan popok ini tidak melebihi waktunya. Jadi kalau saya menyarankan penggunaan popok atau diapers ini sebaiknya diganti setiap 3-6 jam. Pokoknya 6 jam itu sangat maksimal ya. 3-6 jam ini sebaiknya diganti, walaupun mungkin si kecil tidak buang air ya. Terus habis itu pastikan Anda mengganti walaupun belum 3 jam ketika popok ini sudah berisi kotoran padat atau mungkin feses ya. Jadi ketika sudah terjadi feses atau defekasi, maka walaupun belum 3 jam sebaiknya pampers ini diganti ya. Jadi pada faktor ketiga yang perlu diperhatikan adalah bahwa pastikan Bapak Ibu menggunakan popok atau pampers yang bebas dari parfum ya. Jadi hal ini untuk mencegah terjadinya kemungkinan alergi, walaupun belum tentu si kecil alergi, tetapi kalau memungkinkan atau mungkin pada yang baru mau coba popok atau pampers, pastikan yang tidak memiliki parfum atau pengharum pada produknya. Terus habis itu yang keempat yaitu bahwa pastikan Bapak Ibu menggunakan
popok atau Pampers ini disesuaikan dengan ukuran, ya. Ingat, ukuran Pampers ini yang paling kecil tuh NB atau newborn, ya. Newborn ini ukuran Pampers yang paling kecil. Memang ada kriteria dari berat badan. Jadi itu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan mengenai ukurannya. Karena apa? Ini ada popok yang terlalu kecil, ya, bagi anak yang sudah besar, tetapi popoknya kecil ini akan cenderung untuk mudah terjadi kebocoran pada kotoran yang sudah tertampung, ya. Begitulah beberapa faktor yang perlu diperhatikan, ya, mengenai pemilihan atau penggunaan Pampers atau popok sekali pakai untuk si kecil. Jadi itu adalah beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan popok atau diapers sekali pakai, dan memastikan kondisi penggunaan ini tidak menyebabkan resiko kesehatan pada si kecil. Dan beberapa kondisi yang harus Anda perhatikan dan juga Anda harus stop penggunaan Pampers ketika ada terjadi iritasi atau mungkin jika ada kemungkinan terjadinya ruam popok, ya, dimana iritasi akan ditandai dengan kondisi kemerahan pada bagian kulit yang tertutup oleh popok, dan juga mungkin ruam kulit hampir serupa, tetapi mungkin merahnya akan lebih ekstrim atau mungkin merahnya akan lebih pekat dibandingkan dengan iritasi biasa, ya. Tetapi hal ini harus dibedakan dengan iritasi akibat intoleransi makanan, karena umumnya ruam popok atau iritasi akibat popok ini terjadinya iritasi di bagian yang tertutup popok secara lebih luas, bukan bagian di sekitar anus saja atau mungkin bukan bagian di sekitar kelamin saja, ya. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa kita jelaskan mengenai penggunaan popok atau Pampers sekali pakai yang silahkan Anda pilih sendiri dan Anda pertimbangkan baik buruknya dibandingkan dengan popok kain, ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang berbeda dan juga mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau konsultasikan, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share link ini untuk berbagi informasi mengenai dunia kesehatan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.